بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا
بسم الله. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد
من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Tentang masalah akikah. Yang tersisa dari kurban ini adalah al-mas'alatul rabi'ah, ya, pembahasan yang keempat, waktu dzabhil al-udhiyah. Kapan waktu penyembelihan itu? Di sini dikatakan, ya betadi waktuha min ba'di salatil 'id liman shallaha. Bagi yang melaksanakan salat Id, ya. Bagi yang melaksanakan salat Id, maka waktu penyembelihannya itu dimulai pada saat selesai melaksanakan salat Id, ya. Jadi jika selesai salat Id, bagi yang melaksanakan salat Id, maka setelah selesai salat Id dia sudah dibolehkan untuk menyembelih, ya, meskipun ya dia tidak ikut mendengarkan khutbah. Ya, karena khutbah Id itu hukumnya sunnah dan mendengarkannya pun tidak wajib, ya. Jadi bisa saja seseorang itu, ya, tidak mendengarkan khutbah Id karena hukumnya sunnah, ya. Adapun bagi yang tidak melaksanakan sholat Id seperti desa-desa atau daerah-daerah yang terpencil yang tidak ada jamaah yang cukup untuk melaksanakan sholat Id, maka kira-kira di sini dikatakan wa min ba'di tulu'i syamsi yaumil Idil Adha bimiqdari ma yattasi'u li rak'atain wa khutbatain liman lam yusalliha. Adapun bagi yang tidak melaksanakan sholat Id, maka kira-kira setelah terbit matahari, ya, setelah terbit matahari diperkirakan, ya, setelah terbitnya matahari pada hari Idul Adha, kadar pelaksanaan 2 rakaat, ya, 2 rakaat yang disertai dengan 2 khutbah salat Id, ya. Jadi diperkirakan waktunya, ya, berapa lama 2 rakaat salat Id itu dan berapa lama khutbahnya itu diperkirakan. Jadi kalau sudah melewati waktu itu, maka sudah dibolehkan baginya untuk menyembelih bagi yang tidak melaksanakan salat Id, ya. Dalilnya adalah hadis Bara' bin Azib radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba an-nusuk wa man dhabaha qabla an yusalliya falyu'id makanaha ukhra. Barang siapa yang telah melaksanakan salat seperti yang kami laksanakan, wa nasaka nusukana, dan mengambil tata cara menyembelih atau, ya, tata cara menyembelih seperti yang kami lakukan, kata Rasulullah SAW, faqad asaban nusuk, maka sembelihan yang dia lakukan itu adalah sembelihan yang benar. Wa man dhabaha qabla an yusalli, tetapi bagi siapa yang menyembelih, ya, bagi siapa yang menyembelih sebelum pelaksanaan salat, ya, sebelum pelaksanaan salat,
falyu'id makanaha ukhra, maka dia hendaknya mengulangi sembelihannya itu dengan menggantikan sembelihan itu dengan sembelihan yang lain. Jadi kalau ada yang menyembelih sebelum selesai pelaksanaan sholat Id, maka dia terhitung sebagai sembelihan biasa dan dia tidak mendapatkan pahala kurban. Ya, untuk mendapatkannya maka dia harus menggantikannya dengan kurban yang lain. Jadi memang ketika hari Idul Adha ini kita perlu berhati-hati, jangan sampai penyembelihan kita itu dilakukan sebelum selesai pelaksanaan salat Idul Adha. Kemudian wa yastamir waqtuha ila ghurubi akhir ayyamit tasyrik. Ya, waktu penyembelihan ini berlangsung sampai hari terakhir dari hari tasyrik, ya. Dalam hadis Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Jubair ibn Mut'im radhiyallahu beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ayyamit tasyriqi dhabhun, kullu ayyamit tasyriqi dhabhun, setiap hari dari hari-hari tasyrik, ya, hari-hari tasyrik itu mulai tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Kullu ayyamit tasyrik dhabhun adalah waktu memotong, waktu menyembelih. Maka dibolehkan, ya, seseorang itu menyembelih sampai tanggal 13 Dzulhijjah, sebelum terbenam matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah. Wal afdal dhabhuha ba'da al-faraghi min salatil Id. Tapi mana waktu yang paling utama, mana yang paling afdal? Adalah menyembelihnya setelah selesai salat Id, ya. Berdasarkan hadis Bara' ibn Azib radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Al-Bara' ibn Azib, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma nabda'u bihi yawmana hadha nusalli thumma narji' fananhar. Sesungguhnya yang pertama kali kita mulai pada hari ini, maksudnya hari Idul Adha, adalah kita melaksanakan salat. Thumma narji', kemudian kita kembali ke rumah kita masing-masing, fananhar, kemudian setelah itu kita menyembelih, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberitahukan menyembelihnya itu setelah selesai salat Id. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana. Siapa yang melakukan itu maka dia telah melakukan sesuai dengan apa yang kami sunnahkan. Dia telah melakukan sesuatu yang tepat sesuai dengan sunnah kami. Wa man dzabaha qabla dzalik, barang siapa yang menyembelih sebelum salat, ya, fa inna ma huwa lahmun qaddamahu li ahlihi, maka sembelihannya itu hanya seperti dia memberikan daging biasa kepada keluarganya. Jadi tidak terhitung sebagai kurban, terhitung sebagai, ya, sembelihan biasa, ya, yang dia berikan kepada keluarganya. Laisa minan nusuki fi syai', dia tidak terhitung sebagai ibadah kurban, ya, bagi yang menyembelih sebelum selesai salat Id. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pembahasan yang terakhir ada dua. Yang pertama, bagaimana kita membagi daging kurban ini, ya. Yang pertama di sini dikatakan disunnahkan bagi yang berkurban itu untuk memakan dari daging kurban yang dia kurbankan, ya. Nah, ini sunnahnya. Jadi kita berkurban maka sunnahnya kita memakan dari daging hewan yang kita kurbankan, ya. Maka para jamaah sekalian di sini dikatakan, ya, ya, maka pernah ada panitia masjid yang bertanya, Ustadz, bagaimana kalau sekiranya daging kurban itu dikumpul dulu semuanya, ya, kemudian dicampur, kemudian dibagi-bagi kepada pekurban? Saya katakan, ya, sebagai
Daging kurban iya, tapi sunnah untuk memakan dari daging kurban yang dia kurbankan itu dia tidak dapat. Ya. Ya, jadi kan sunnahnya kalau kita berkurban dari hewan yang kita kurbankan itu kita disunnahkan untuk mengambil dagingnya kemudian kita masak kemudian kita makan. Tapi kalau dicampur ya biasanya dicampur dengan atau siapa yang duluan datang dia ambil ya. Padahal kadang juga bukan atas nama orang yang berkurban, biasanya begitu. Ada yang sudah duluan datang mau cepat-cepat, panitia bilang ya sudah ambillah bagiannya si fulan, ya kan biasa seperti itu. Maka kita katakan ya tidak ada masalah, tapi dia tidak akan mendapatkan sunnahnya memakan dari hewan kurban yang dia kurbankan. Nah, maka sunnah ya kita itu mengambil daging dari hewan kurban yang kita kurbankan ya. Kemudian disunnahkan setelah itu untuk memberikan hadiah kepada kaum kerabat, wa yuhdi lil aqarib wal jiran wal asdiqa ya, tetangga, teman-teman ya, dihadiahkan. Jadi sebagian kita makan, sebagian kita hadiahkan, wa yatasaddaq 'alal fuqara, dan sebagian kita sedekahkan kepada fakir miskin ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fakulu minha, maka makanlah kalian dari hewan yang kalian kurbankan itu, kalian sembelih itu sunnahnya ya. Jadi kita disunnahkan untuk makan ya, untuk mencicipi dari daging kurban yang kita, dari hewan yang kita kurbankan. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, dan berikanlah makanan kepada orang-orang yang membutuhkan dan orang-orang yang fakir ya. Wa yustahabbu an yaj'alaha aslasan, dan disunnahkan ya, disunnahkan untuk menjadikan daging kurban itu menjadi tiga bagian ya. Sulusun li ahli baitihi, sepertiga untuk keluarganya, wa sulusun yut'imuhu fuqara jiranihi, sepertiga dia berikan kepada orang fakir yang tinggal di sekitar rumahnya, para tetangganya yang orang fakir, wa yuhdi as-sulus, dan sepertiga yang terakhir dia berikan sebagai hadiah ya, hadiah. Jadi ada sunnah untuk memberikan hadiah, maksudnya hadiah kepada orang yang mampu, bahkan kepada orang yang juga berkurban ya. Jadi umpamanya ada tetangga kita orang kaya, orang yang berkecukupan, kita hadiahkan kepadanya daging kurban, sebentar dia bawakan juga hewan kurbannya untuk dihadiahkan kepada kita, Anda ada masalah ya. Jadi saling bertukar daging kurban ya, itu tidak ada masalah, karena memang sunnahnya saling menghadiahkan. Jadi salah satu di antara sunnah adalah saling memberikan hadiah dari daging dari hewan kurban yang kita kurbankan, meskipun kita tahu orang yang kita berikan itu orang yang mampu ya. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas ya, ketika menjelaskan sifat sembelihan yang kurban yang disembelih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan wa yut'im ahla baitihi sulus, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan dari daging kurban itu sebagai makanan bagi keluarganya sepertiga, wa yut'im fuqara jiranihi sulus, sepertiga lagi diberikan kepada orang-orang fakir yang tinggal di sekitar rumahnya, wa yatasaddaq 'ala su'ali bis sulus, dan bersedekah kepada orang-orang yang meminta-minta ya, juga dengan sepertiga. Nah kemudian boleh tidak kita menyimpan daging kurban ini lewat dari 3 hari? Boleh tidak? Boleh ya, meskipun di awal Islam itu dilarang. Di sini dikatakan wa yajuzud dikhar luhumil adahi ba'da 3 ayyam. Pada awalnya daging kurban itu tidak boleh disimpan lebih dari 3 hari. Jadi setelah menyembelih ya dibolehkan untuk mengkonsumsi daging kurban itu selama 3 hari. Tidak boleh lewat dari 3 hari. Ya, wa yajuzud dikharu luhumil adahi ba'da 3 ayyam. Tapi setelah itu dibolehkan
oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam li hadis Buraidah radhiyallahu an, berdasarkan hadis Buraidah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kuntu nahaitukum an iddikhari luhumil adahi fawqa thalath. Dahulu saya melarang kalian untuk menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Jadi paling maksimal 3 hari harus habis. Setelah itu Rasulullah membolehkan, ya, membolehkan. Artinya memang sebaiknya motivasinya daging kurban itu segera dihabiskan, ya, baik kita makan atau kita sedekahkan atau kita hadiahkan. Nah, tapi setelah itu, ya, ketika jumlah kurban itu semakin banyak, maka tentunya tidak mungkin menghabiskannya itu dalam jangka waktu 3 hari. Maka setelah itu Nabi SAW setelah itu mengatakan, fa'amsiku ma badalakum, silahkan kalian menyimpan daging kurban itu sesuai dengan keinginan kalian, ya, sesuai dengan keinginan kalian, ya. Itu kurban jamaah haji para jamaah sekalian, ya, jamaah haji yang berkurban atau yang menyembelih kurban, baik itu dam tamattu, dam qiran ataupun yang lainnya, itu biasanya disimpan, ya, di freezer yang besar. Bahkan ada lembaga khusus yang dibuat, ya, yang dibentuk oleh pemerintah Arab Saudi untuk menyalurkan hewan sembelihan itu. Saking banyaknya, tidak mungkin dihabiskan pada 3 hari saja, ya, meskipun jamaah haji banyak, tidak mungkin. Makanya, ya, biasanya sampai karena saking banyaknya kadang didistribusikan keluar kota Mekah, ya. Padahal asalnya sembelihan itu, ya, apalagi dam tamattu, dam qiran, ya, begitu pula kalau terjadi larangan, nah, itu harusnya di Mekah saja. Tapi saking banyaknya dikhawatirkan rusak, nah, itu biasanya didistribusikan dan diberikan sampai di luar kota Mekah. Nah, ini tata cara pembagian daging kurban. Kemudian yang terakhir di sini dikatakan, apa yang dilakukan oleh orang yang ingin berkurban kalau sudah masuk 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jadi ada satu sunnah kalau kita mau berkurban, maka kata dalam buku ini dikatakan idza dakhalat ashru Dzulhijjah hurima ala man arada an yudhi an ya'khudha min sya'rihi aw adfarihi syai'an hatta yudhi. Apabila sudah masuk 10 Zulhijjah, maka dilarang bagi orang yang ingin berkurban untuk menggunting rambutnya, ya. Larangan ini memang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan larangannya bersifat mutlak, haram, ya, sebagian mengatakan larangannya bersifat makruh. Tapi kalau dalam kondisi yang seperti ini sebaiknya kita mengambil pendapat yang berhati-hati. Jadi kalau kita sudah masuk di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, maka jangan sampai kita menggunting rambut kita. Au adfarihi syai'a, begitu pula menggunting, memotong kuku, hatta yudhi, sampai dia selesai menyembelih. Dalilnya apa? Hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha marfu'an. Hadis Ummu Salamah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala al-ashra", apabila masuk 10 Zulhijjah, apabila masuk 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jadi masuk 10 hari pertama, ya, dari bulan Zulhijjah. Wa indahu udhiyah, dan dia sudah memiliki hewan yang akan dikurbankan. Jadi dia sudah menunjuk dan membeli hewan yang yang akan dikurbankan, ya. Jadi dia sudah memiliki hewan kurban, ya. Yuridu an yudhi, ya, yang akan dia kurbankan.
Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fala ya'khudanna sya'ran," maka jangan dia mengambil dari rambutnya. "Fala ya'khudanna sya'ran wala yaqlimanna dhufra," dan jangan dia memotong kukunya. Ya. Dalam riwayat yang lain, "Fala yamas min sya'rihi wa basyarihi syai'a." Ya, sama juga dalam riwayat yang lain, jangan dia menyentuh, mengambil menggunting rambutnya, dan jangan sampai dia memotong kukunya. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya para jamaah sekalian? Yang paling dekat, ya, yang paling dekat selain tentunya hikmah yang paling besar adalah menguji dan membuktikan sejauh mana penghambaan kita, ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hikmah yang paling besar terkait dengan larangan ini adalah orang yang berkurban itu mencontohi apa yang dilakukan oleh orang yang sedang berhaji. Orang yang sedang berhaji dalam keadaan ihram itu tidak dibolehkan untuk menggunting rambut dan memotong kuku. Nah, maka setidak-tidaknya bagi yang tidak berhaji dan dia berkurban, maka dia dapat mencontohi sebagian kecil dari apa yang dilakukan oleh jamaah haji. Meskipun sekali lagi ini hanya khusus bagi yang berkurban saja, bagi yang berkurban saja. Adapun yang tidak berkurban maka tidak berlaku hukum yang terkait dengan masalah ini. Nah, ini alhamdulillah selesai bab yang ke-6. Langsung kita masuk ke bab yang ke-7 tentang akikah, ya. Nah, kenapa setelah kurban langsung akikah? Ya, karena memang pada hakikatnya ada kemiripan, ada kesamaan sebagian pembahasan akikah terkait dengan hewan yang dikurbankan, ya, dengan ibadah kurban tersebut. Nah, di sini akan dijelaskan dua pembahasan. Yang pertama tentang hukum akikah, definisi akikah, hukumnya dan waktunya. Kemudian pembahasan yang kedua, ya, jenis hewan yang dikurbankan, jenis hewan yang disembelih untuk akikah, ya, akikah. Kemudian yang ketiga terkait dengan memberikan nama, menggunting rambut, dan tahnik, ya, tahnik dan mengumandangkan azan di telinga bayi yang baru lahir. Ini tiga pembahasan yang akan dijelaskan. Yang pertama, apa itu akikah? Akikah itu di sini dikatakan al-aqiqatu mushtaqqatun minal aqi wa huwa al-qata', ya, berasal dari kata al-aq yang berarti al-qata', memotong, yang berarti memotong, ya, al-qat'u, memotong. Secara asalnya, ya, secara asalnya kata al-aq itu berarti wahya tutlaqu fil asli ala sya'ri alladhi yakunu ala ra'sil maulud hina al-wiladah. Jadi kata al-aq dalam bahasa Arab itu, ya, pada asalnya kembali kepada makna, ya, makna asalnya itu adalah rambut yang berada di kepala bayi, ya, di kepala bayi ketika dia baru saja dilahirkan, ya. Jadi ketika bayi dilahirkan di kepalanya itu ada rambut. Itu dalam bahasa Arab itu namanya aqqa, ya, al-aqqa, ya, yang kemudian setelah itu disebutkan atau diistilahkan, ya, memotong rambutnya itu yang disertai dengan penyembelihan disebut dengan akikah. Jadi kata al-akikah itu dari asal kata itu al-aq, yang dalam bahasa Arab aslinya itu pada hakikatnya makna aslinya itu adalah rambut yang tumbuh di kepala bayi pada saat dia dilahirkan, ya. Adapun secara istilah maka dikatakan akikah itu adalah
mayudbahu lil maulud yauma sabi'ihi inda halqi sya'rihi, ya, apa yang disembelih, ya, atau hewan yang disembelih bagi bayi yang dilahirkan, baru saja dilahirkan, lil maulud yauma sabi'ihi, pada hari yang ke-7, pada hari yang ke-7, inda halqi sya'rihi, pada saat prosesi menggunting rambutnya, halqi sya'rihi, ketika rambutnya dipotong, ya, dicukur, ya. Jadi prosesi akikah itu bukan sekedar prosesi menyembelih hewan, tapi harus disertai dengan guntingan rambut, ya, halqu sya'rihi. Halq itu sebenarnya kalau mau lihat al-halq dalam bahasa Arab itu, al-halq itu digunting semuanya sampai habis, itu baru dikatakan halqa, ya. Jadi mohon maaf, tidak seperti yang sebagian dilakukan, diambil sedikit. Nah, itu kalau dalam bahasa Arab bukan halqa itu. Hadis mengatakan halqa. Halqa itu artinya apa? Digundul, digunting habis. Maka sunnahnya sebenarnya langsung dihabiskan. Karena sebenarnya para jamaah sekalian, hadis mengatakan ini rambut yang tumbuh itu ada gangguan yang harusnya dihilangkan. Nah, seperti dalam hadis yang akan kita sebutkan, ya. Nah, akikah ini dikatakan min haqqil walad ala walidihi. Min haqqil walad, haknya anak, ya, haknya anak, dan yang menjadi tanggung jawab orang tua. Jadi kalau ada bapak-bapak, dia tidak tahu apakah dia sudah diakikah atau tidak, ya, tanggung jawabnya bukan sama bapak, sama orang tuanya. Ya, jadi yang bertanggung jawab sebenarnya bukan personnya, tapi orang tuanya, ya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa hukum akikah? Akikah itu sunnah muakkadah. Akikah itu di sini katakan al-aqiqatu sunnatun muakkadah. Berdasarkan hadis Salman bin Amir ad-Dabbi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma'al gulami aqiqatuhu fa ahriqu anhu daman wa amitu anhu al-adha. Ma'al gulami aqiqatuhu, setiap anak yang dilahirkan itu di akikah, ya. Ada akikahnya, ada akikahnya. Fa ahriqu anhu daman, maka sembelihlah, ya, sembelihlah hewan kurban, ya, alirkan darah untuknya, ya, alirkan darah untuknya. Wa amitu anhu al-adha, dan hilangkan darinya al-adha, kotoran. Nah, jadi dianggap sebagai kotoran, maka harus dibersihkan rambutnya itu, ya. Dan berdasarkan hadis Samurah, ya, ini antara satu hadis dengan hadis yang lain itu saling menjelaskan. Hadis Samurah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi, setiap yang terlahir itu tergadaikan dengan akikahnya. Rahina, apa maksudnya rahina? Ya, rahina itu barang gadaian. Jadi seperti barang gadaian. Jadi seperti dia punya utang. Ya, kapan utangnya lunas? Kalau di akikah. Jadi gadainya nanti lepas kalau di akikah. Jadi selama belum di akikah maka dia masih berstatus tergadaikan. Ya, tergadaikan. Maka dari sini sebagian para ulama bagi yang mampu akikah itu wajib, ya. Tapi yang kuat, pendapat kuat mengatakan bahwa dia itu hukumnya sunnah, karena setelah Islam Rasulullah tidak perintahkan semua sahabat itu untuk akikah atau yang masuk Islam. Rasulullah tidak perintahkan yang masuk Islam akikah. Seandainya wajib maka wajib untuk di akikah, ya. Kalau seandainya wajib tapi tidak diperintahkan itu, tapi bagi yang mampu sebaiknya jangan ditinggalkan, ya.
kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi tudbahu anhu yauma sabi'ihi, ya, disembelihkan untuknya pada hari yang ke-7. Wa yusamma, diberikan nama, ya, wa yuhlaqu ra'suhu, dan dicukur habis ke rambut yang berada di kepalanya. Nah, jadi yuhlaq itu halqa, ya, al-khalq itu digundul, ya, dicukur bersih, ya, pada hari yang ke-7. Jadi disembelihkan, ya, dipotongkan hewan, ya. Kemudian yang kedua diberikan nama, kemudian dicukur rambutnya. Kemudian berdasarkan hadis Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, man wulida lahu walad, siapa yang mendapatkan kelahiran seorang anak, ya, diberikan anugerah oleh Allah seorang anak, fa ahabba an yansuka anhu falyansuk, maka, ya, dan dia mau untuk menyembelih, maka hendaklah dia menyembelih. Jadi ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan waktu akikah itu? Waktu akikah ada waktu yang dibolehkan dan ada waktu yang disunnahkan. Waktu yang dibolehkan itu dikatakan di sini, yadkhulu waqtu jawazi zabhil haqiqah binfisali jami'il mauludi min batni ummihi. Dibolehkan mulai berakikah, ya. Jadi kapan akikah itu sudah boleh, ya, boleh diakikahkan sejak bayi itu keluar dari perut ibunya, setelah dia terpisah dari ibunya. Jadi katakanlah lahir, keluar dari rahim ibunya, keluar selamat, kemudian setelah itu langsung dipotongkan akikah, boleh tidak? Boleh, ya. Jadi itu boleh, sudah boleh, ya, sudah boleh diakikahkan sejak sejak saat pertama setelah proses persalinan selesai, sudah langsung boleh, ya, diakikahkan kalau mau, ya. Kalau boleh, ya boleh. Nah, itu sudah boleh, ya. Kapan selesainya? Wa yastamirru waqtul istihbab ilal bulugh, dan penganjuran untuk akikah itu disunnahkan sampai dia balik. Jadi biasa kita dapat sudah besar, ya, sudah 2 tahun 3 tahun baru di akikah. Boleh tak? Boleh, sampai dia balik pun boleh, ya. Jadi kalau dia nanti orang tuanya, maaf ya, karena ini kewajiban, bukan kewajiban, akikah ini menjadi tanggung jawab siapa? Orang tua. Nanti orang tuanya sanggupnya ketika anaknya sudah mulai besar, ya, maka tidak ada masalah, ya. Di akikah ketika anaknya sudah sampai balik. Ketika masuk usia balik, maka istihbab, penekanan waktu akikah itu masih berlangsung sampai usia balik. Nah, kalau selesai sudah masuk balik, maka tidak lagi ditekankan. Tapi kalau mau, ya silahkan. Illa annahu yusannu an yu'aqqa anhu yaumus sabi' min wiladati. Tapi sunnahnya itu diakikah pada hari yang ke-7, ya, sejak hari kelahirannya, ya. Jadi sejak hari kelahiran itu dihitung hari pertama, kemudian hari ke-7, ya, min wiladatihi, berdasarkan hadis Samurah, ya, yang kita sebutkan tadi, li al-gulamu murtahanun bi aqiqatihi, ya, seorang yang bayi yang dilahirkan itu tergadaikan dengan akikahnya. Tudbahu anhu yaumus sabi', ya, disembelihkan untuknya pada hari yang ke-7. Wa yusamma wa yuhlaqu ra'suhu, diberikan nama pada hari yang ke-7 dan dicukur rambutnya. Apa yang disembelih untuk akikah, ya, disunnahkan kalau anak laki-laki itu dua ekor kambing, dan untuk anak perempuan satu
ekor kambing. Nah, ini para jamaah sekalian, sebagian aktivis gender ini protes. Nah, ya. Kenapa anak perempuan 1 ekor? Dan kenapa anak laki-laki? Nah, ya. Kenapa anak laki-laki 2 ekor? Ya. Nanti tolong cari jawabannya ya. Nah, ya. Ini PR buat semuanya. Nah, ya. Berdasarkan hadis Ummu Kurz ya, Al-Ka'biyah atau Ummu Karzin Al-Ka'biyah ya radhiyallahu taala anha, qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya telah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anil gulami syatan, untuk anak laki-laki disembelihkan untuknya 2 ekor kambing, mutakafiatani, yang dengannya menjadi cukup ya, wa anil jariyah syah, dan untuk anak perempuan itu 1 ekor kambing ya. Nah, pertanyaannya, boleh tak 1/7 sapi atau 1 ekor sapi? Boleh tidak? Nah, ya, ini diperselisihkan oleh para ulama, tetapi yang kuat wallahu taala alam boleh. Boleh. Jadi boleh ya. Jadi kalau orang tuanya peternak sapi, bukan peternak kambing, dia punya sapi, dia bilang, waduh, sulit lagi cari kambing ya, sapi saja disembelih. Boleh, tidak ada masalah. Ya. Jadi 1/7 1/7 sapi itu sudah bisa mewakili 1 ekor kambing, apalagi 1 ekor sapi itu kan sudah boleh 7 orang itu. Nah, makanya di sebagian tempat saya lihat seperti di Malaysia, saya lihat mereka kalau hari Idul Adha itu sebagian kurban, sebagian akikah. Ya, sebagian kurban, sebagian akikah. Jadi 1 ekor sapi itu ada yang kurban, ada yang akikah. Ya. Jadi mereka ya 1/7-nya bukan kurban, tapi 1/7-nya apa? Akikah. Ya, 1/7 akikah. Boleh ya. Ini dibolehkan oleh para ulama kita. Karena pada intinya sebenarnya akikah itu lebih dekat kepada kesyukuran kita, karena kita mendapatkan keturunan ya, kesyukuran. Nah, dengan kesyukuran itu kita menyembelih, kemudian dagingnya itu dimakan ya dalam sebuah jamuan. Nah, itu intinya. Jadi ketika tidak mendapatkan seekor kambing atau mau sapi, ya silahkan, tapi bukan ayam ya. Iya. Yang makanya dia dikategorikan dekat dengan udhiyah. Kalau dekat dengan udhiyah itu sama dengan kurban, maka dibolehkan cuma pada 3 jenis hewan ya. Kurban kambing, kemudian sapi atau unta ya. Dan alhamdulillah hikmahnya 1 ekor kambing atau 2 ekor kambing. Seandainya 1 ekor sapi, ya itu yang ya akan memberatkan. Ya. Nah, kemudian yang terakhir para jamaah sekalian, ini singkat saja ya. Disunnahkan untuk memberikan nama pada hari yang ke-7, seperti yang dalam hadis tadi yang kita sebutkan. Ya, yusamma wa yuhlaq ra'suhu. Dan disunnahkan untuk memilih nama yang terbaik ya, nama yang baik untuk anak kita. Nah, sekarang kelihatannya semakin aneh nama itu semakin disukai ya. Ya, padahal ya dalam hadis dikatakan ya, Nabi bahkan menyuruh orang yang namanya jelek atau artinya jelek itu diubah ya. Ya, Abdurrahman ibn Auf ya, Abdurrahman ibn Auf sahabat Rasulullah SAW, termasuk di antara 10 orang yang
dijamin oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam surga. Namanya bukan Abdurrahman sebenarnya, disuruh diganti oleh Nabi, namanya Abdul Ka'bah. Namanya Abdul Ka'bah. Ya, hambanya Ka'bah. Boleh tak hambanya Ka'bah? Tidak boleh. Ya, namanya Abdul Ka'bah. Ya, sebagian riwayat mengatakan namanya Abdul Ka'bah. Maka oleh Nabi SAW itu diganti jadi Abdurrahman. Abdurrahman. Jadi bukan Abdul Ka'bah. Ya. Nah, yang paling bagus nama itu apa? Wa ahsanuha Abdullah wa Abdurrahman. Ya, yang dimulai dengan abd. Ya, menunjukkan kita ini hamba. Ya. Abdullah dan Abdurrahman. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahabba asma'ikum ila Allah Abdullah wa Abdurrahman." Nama yang paling dicintai oleh Allah, ya, di antara nama-nama yang paling dicintai oleh Allah itu adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ya, jadi Abdullah dan Abdurrahman, ya, ma'ubid yang yang dimulai dengan abad. Abad itu artinya hamba. Ya, jadi Abdullah atau salah satu daripada nama-nama Allah. Abdul Latif, ya, Abdul Rahim, ya, dan seterusnya. Nah, itu. Yang jelas harusnya nama itu mengandung adalah nama-nama yang baik, ya, jangan sampai memberikan nama yang tidak baik, ya, tidak baik. Yang penting ada dalam Al-Quran. Nah, itu sebagian orang yang penting ada di dalam Al-Quran, sampai-sampai ada yang menamakan anak yang penting ada di Al-Quran, Jahannam. Jahannam. Itu kan, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, disunahkan untuk mencukur rambut, ya. Seperti yang tadi kita jelaskan, ya, baik laki-laki ataupun wanita. Jadi sampai bayi wanita pun, bayi perempuan pun juga dicukur. Bukan berarti perempuan tidak dicukur, sampai bayi perempuan pun di sini dikatakan wa yusannu khalqu ra'sihi dzakaran kana au unsa, pada hari yang ketujuh, ya, setelah akikah. Dan disunnahkan, ini sebagian dilupakan, disunnahkan untuk bersedekah, ya, wa yatasaddaq bi zinati sya'rihi fiddah, dan disunnahkan untuk ditimbang itu rambutnya, ya. Jadi setelah dicukur habis, rambutnya diambil yang tumbuh itu, kemudian ditimbang. Nah, dilihat berapa gram, ya, rambutnya, maka disunnahkan kita bersedekah senilai perak, ya, senilai perak. Jadi umpamanya rambutnya 10 gram, maka kita disunnahkan untuk bersedekah senilai 10 gram perak. Ya, jadi nanti ditanya hari itu peraknya itu berapa per gram, ya, berapa per gram. Jadi ini diantara sunnah. Jadi rambutnya itu ditimbang dan disedekah senilai dengan perak. Berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasan bisyah, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berakikah untuk cucunya Al-Hasan dengan seekor kambing. Jadi Al-Hasan itu tidak dengan 2 ekor, 1 ekor. Jadi kalau mampunya cuma 1 ekor, silahkan 1 ekor meskipun anak laki-laki, ya. Jadi Nabi SAW berakikah untuk cucu beliau Hasan dengan 1 ekor kambing. Wa qala ya Fatimah, Rasulullah mengingatkan Fatimah, ya Fatimah, ahliki ra'sahu, cukur rambutnya, ahliki sya'rahu wa tasaddaqi bi zinati sya'rihi fiddah, dan bersedekahlah senilai berat, ya, wa tasaddaq bi zinati sya'ri, setelah rambutnya ditimbang, ya, maka bersedekahlah dengan senilai perak, ya, senilai perak. Nah itu, ya, nah jadi itu sunnahnya. Jadi rambutnya ditimbang dan berapa gram, kita bersedekah dengan senilai perak, sesuai berat rambut itu. Kemudian yang terakhir,
atau sebelum yang terakhir disunnahkan untuk apa? Tahnikul maulud. Pada saat bayi itu lahir, maka disunnahkan untuk tahnik. Apa itu tahnik? Tahnik itu madghut tamar, ya, wadal hankil maulud bihi hatta yanzila syai'un minhu ila jawfihi. Jadi kurma itu dikunyah, ya, dikunyah oleh orang dewasa, oleh bapaknya, ya, atau orang tuanya. Kemudian setelah halus dioleskan di langit-langit, ya, langit-langit bayi itu sampai dia merasa ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya. Tapi harus harus tahnik itu di madhaq, jangan kurma langsung, ya itu bahaya. Jadi harus dihaluskan, ya, kemudian yang halusnya itu diberikan kepada bayi itu. Itu hadis Abi Musa Al-Asy'ari. Wulida li gulam, ya, Abu Musa mengatakan saya mendapatkan kelahiran seorang anak. Fa'ataitu bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam fasammahu Ibrahim wa hannakahu bitamrid. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dibawakan oleh Abu Musa putranya, maka Nabi SAW menamakan putranya Abu Musa itu dengan nama Ibrahim, dan kemudian setelah itu Rasulullah tahnik dengan kurma. Ya, kalau tidak ada kurma, sebagian mengatakan dengan madu, ya, madu pun boleh dioleskan di langit-langit bayi tersebut, ya. Begitu pula hadis Aisyah, ya. Jadi kebiasaan Nabi itu tahnik. Kalau ada bayi yang baru lahir, Nabi membiasakan untuk mentahnik bayi itu. Kemudian yang terakhir disunnahkan mengumandangkan azan di telinga anak yang baru lahir, ya. Sebagian pendapat mengatakan diazankan di telinga kanan dan diiqamahkan di telinga kiri, ya. Berdasarkan hadis Abi Rafi' radhiyallahu an, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhuni Al-Hasan ibn Ali hina waladathu Fatimah bis salah. Saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengumandangkan azan di telinga Al-Hasan, cucu beliau, di telinga Al-Hasan ibn Ali, ya, hina waladathu Fatimah, ketika baru dilahirkan oleh putri beliau Fatimah radhiyallahu taala anha. Nah, ini para jamaah sekalian di antara sunnah yang perlu diperhatikan pada saat akikah. Dengan demikian alhamdulillah, maka pembahasan ibadah haji, ya, sampai akikah alhamdulillah selesai, dan insyaallah pekan depan kita masuk pada kitab yang baru, ya, Kitabul Jihad, Kitabu Al-Jihad. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Kita tidak buka pertanyaan karena sudah masuk waktu, ya. Kita langsung tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة